Saya baru nemu nih Bang, selama saya bertugas di 2 kecamatan, spirit keagamaannya justru saya lihat di Kakap ini luar biasa. Sebagai bukti kenapa spirit keagamaannya tinggi, karena di situ multi etnis masuk. Di situ ada Bugis, Madura, Jawa. Nah ini begitu juga pada saat kegiatan Musabaqatil Quran kemarin. Jadi pada saat itu kepanitiaan Musabaqatil Quran, kita bukan hanya dari saudara-saudara kita yang muslim, tapi saudara-saudara kita yang non muslim juga masuk dalam kepanitiaan. Di tingkat desa misalnya, desa itu sendiri muncullah desa-desa wisata. Desa wisata yang memang bisa menggerakkan ekonomi warga nih kan. Dan alhamdulillah kemarin Bang, salah satu desa di Sungai Kakap terpilih mendapat anugerah Desa Wisata Indonesia. Masuk nominasi nasional ya? Nominasi nasional. Sejenak kita, dialog asik. Halo sahabat Sekda Podcast, jumpa lagi kita untuk sejenak kita dialog asik. Kali ini kita akan berdialog dengan Pak Junaidi. Beliau adalah camat di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Selamat sore Pak Junaidi. Sore Pak. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah, baik, luar biasa. Sehat aja ya? Alhamdulillah sehat. Baru pulang kerja atau? Baru Pak. Baru pulang kerja? Baru pulang, kebetulan ada kegiatan loka karya mini dari Bang Yus di salah satu puskesmas di Kecamatan Sungai Kakap. Kebetulan ada 4 puskesmas, kita diundang untuk hadir menjadi narasumber dan alhamdulillah diundang ke podcast Sekda oleh Bang Yus. Makasih atas undangannya Bang. Makasih, selamat datang Pak Junaidi, Pak Camat. Jadi habis dari lapangan nanti balik lagi ke kantor atau? Oh, enggak Bang Yus, langsung pulang. Memang udah jadwal jam pulang juga ya. Jadi setelah, dan alhamdulillah podcast Sekda dipandu oleh Bang Yusnya, diundangnya pas momen pulang kerja juga. Pulang kerja ya. Makasih banyak. Ya. Habis penat kerja ya kita ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah. Dan suatu kebanggaan nih Bang Yus, saya bisa hadir di podcast Sekda. Suatu kebanggaan bagi saya. Makasih. Ya. Kakap ini berapa jauh kalau dari kantor Bupati sendiri? Kalau perhitungan kilonya Bang Yus itu kurang lebih, kalau dari kantor Bupati kurang lebih hampir 4 sampai 5 kiloan. Oh, enggak jauh juga. Enggak jauh Pak Abang. Kebetulan kalau melalui jalur jalan reformasi ke Ampera, kemudian Dr. Wahidin itu mungkin 4 kiloan. Tapi kalau melalui jalur, ada 2 jalur nih Bang Yus. Ada melalui jalur Sungai Redalam, justru lebih dekat Bang. Karena mungkin kalau lewat jalur Sungai Redalam Punggur 1 jam mungkin 1 kilo mungkin sampai ke kantor camat Sungai Kakap. Perbedaannya ada 2 jalur Bang Yus. Kalau melewati kota itu lebih macet ya? Iya, lebih macet Bang. Karena faktor anak sekolah baru turun, kawan-kawan kantor baru turun, pulangnya juga demikian. Jadi ada 2 alternatif tadi, bisa melalui jalan reformasi, bisa juga melalui jalan Punggur. Serdam Punggur itu ya. Siap Bang. Itu juga udah bagus kan? Alhamdulillah sudah Bang. Paling tinggal dikit-dikit lah di Punggur itu ya. Kalau enggak salah itu masih ada yang aspalnya terkelupas itu ya. Siap. Kalau di Kakap ini jumlah desanya berapa banyak Pak? Jadi kalau Kecamatan Sungai Kakap ini untuk luasan kecamatannya kurang lebih 453,17 km persegi. Lumayan luas Bang juga Yus. Dari luasan tersebut ada 15 desa, 2 desa pemekaran pada saat ditetapkan menjadi desa definitif pada tanggal 17 Agustus tahun 2022 kemarin. Jadi dari 13 bertambah 2 desa, jadi jumlah desa yang ada di Kecamatan Sungai Kakap
menjadi 15. 15 Desa yang sekarang, ya. siap. Yang dimekarkan kemarin itu Bang Yus, desa Sungai Gakap dimekarkan menjadi desa Parikladi, desa Sungai Rengas dimekarkan menjadi desa Rengas Kapuas. Dan alhamdulillah berkat kerja bantuan dari teman-teman pemerintah daerah lewat Pak Sekda, Pak Bupati mendorong keluarnya SK definitif ini hingga desa ini udah ditetapkan, udah running ditetapkan menjadi desa. Kalau jumlah penduduknya? Jumlah penduduk berdasarkan data Dukcapil kita kurang lebih 125.000 jiwa, Bang Yus. Udah hampir 150.000 jiwa. Ada 2 desa yang padat nih, desa Pal 9 sama desa Sungai Rengas. Ada 2 desa yang memang memiliki jumlah kepadatan penduduk yang luar biasa. Tapi data agregat dari Dukcapil kurang lebih seperti itu, Bang. Lumayan ramai juga itu. Itu yang padat desa-desa yang hinterland. Iya, hinterland kota. Ya. Siap. Jadi desa Pal 9 termasuk juga dengan desa Sungai Rengas. Yang sekarang dimekarkan menjadi desa Rengas Kapuas. Rengas Kapuas. Oh, 2 desa yang berbatasan langsung dengan berbatasan langsung ibu kota ya. Sebagai izin Bang Yus, sebagai informasi juga terkait dengan batas kemarin juga sudah kita bahas. Nah, aturannya di Permendagri 52 itu terkait dengan batas kota dengan Kuburaya. Langkah pimpinan Pak Sekda, Pak PJ Bupati mengamanahkan kami untuk mendata penduduk, karena ada terkait dengan Permendagri tersebut ada penduduk kota tapi secara administrasi kewilayahan tinggal di wilayah Kuburaya. Tinggal di Kuburaya. Kemarin langkah-langkah karena mendapat instruksi dari pimpinan, kami bersama Dukcapil Bu Nur Marini membangun komunikasi dengan Camat Pontianak Barat. Dan alhamdulillah sambutan dari Pak Camat Pontianak Barat luar biasa. Diskusi, rapat sebentar di sana, diundanglah Kepala Desa Rengas Kapuas, diundang RT RW yang bersentuhan, RT RW yang masuk wilayah kota yang berbatasan juga kita undang. Dan hasil pertemuannya teman-teman RT RW yang masuk KTP-nya masih KTP kota siap mau migrasi data kependudukan. Cuman dengan kesadaran warga ada kesadaran Bang Yus. Alhamdulillah itu pada saat rapat disampaikan seperti itu. Cuman ada beberapa keinginan daripada Pak RT, Pak RW yang masuk wilayah kota tersebut, masuk dalam administrasi kota, minta pada saat bergabungnya nanti masyarakat ini yang KTP kota jangan sampai bantuan-bantuan sosial yang didapat pada saat di kota hilang pada saat bergeser menjadi warga Kuburaya. Dan kami jamin kemarin Bang bersama Bu Nur Marini, Bu Kadis Dukcapil termasuk kami, dan hadir pada saat itu Bang Yus, Dinas Sosial hadir, Dinas Kesehatan juga hadir. Kita beri jaminan kepada masyarakat kita, insya Allah tidak akan hilang bantuan yang pernah didapat dari kota pada saat bergeser menjadi warga Kuburaya. Ramai itu? Sekitar yang hadir batu serapat kemarin itu. Warga yang berdomisili di wilayah Kuburaya, tapi KTP-nya administrasi kependudukannya? Kalau bicara mungkin ada 1-2 RT Bang Yus, 1-2 RT yang memang masih sebagian masih menggunakan KTP kota. Ramai juga itu ya. Lumayan ramai. Ratusan kakak ada. Ratusan kakak. Dan alhamdulillah juga kemarin Bang Yus, Pak RT dan Pak RW-nya juga kita sudah memberikan garansi setelah berkoordinasi dengan pimpinan bahwa Pak RT, Pak RW yang memang berdomisili di kota mungkin nanti pada saat migrasi data kependudukannya posisi beliau menjadi RT RW pun insya Allah tidak akan kita hilangkan. Setelah berkoordinasi dengan Pak Sekda, dengan Pak Kepala Dinas PMD, Pak Zakariansa dengan Pak Budi kemarin, bahwa insya Allah nanti RT RW yang masuk di wilayah kota pada saat imigrasi kita akan masukkan menjadi RT baru juga di wilayah. Jadi kelembagaan tetap. Bahkan Pak RT Pak RW juga orangnya masih tetap kali. Masih tetap juga tuh Pak. Jadi untuk paling tidak ada reward lah Bang Yus kepada beliau mungkin yang sudah membantu pemerintah untuk menata kelembagaan dan administrasi kependudukan termasuk bantuan-bantuan itu reward lah untuk dia. Dan alhamdulillah dapat respon positif.
Nah, tinggal nanti eksekusinya, tinggal saya pikirkan dengan Pak Kades kapan eksekusi kegiatan tersebut. Nah, sehingga nanti kemarin pada saat saya menghadiri musyawarah desa penentuan RPJM Desa Rengas Kapuas, karena memang desa ini desa baru, ada beberapa usulan. Jadi pada saat di Musrenbang Des RPJM itu, rencana pembangunan jangka menengah desa, saya juga menyampaikan hasil pertemuan tersebut di momen Musrenbang Des, biar ada satu pemahaman warga bahwa nanti ada penambahan RT, dan alhamdulillah Pak Kades juga merespon dengan baik, siap akan menampung RT RW yang memang masuk wilayah kota tersebut menjadi wilayah kita, menjadi penduduk kita. Ya. Siap. Ya, bersyukur sekali kalau warga sendiri bisa memahami dan secara sukarela Siap. bisa migrasi administrasi pendudukannya tadi ya. Alhamdulillah Bang Yus, kebetulan kita sampaikan juga perhatian pemerintah daerah Kabupaten Kuburaya terhadap Pak RT, Pak RW ini luar biasa. Mohon maaf bukan mengecilkan, kalau bicara insentif, memang insentif RT RW di Kabupaten Kuburaya justru lebih besar dibanding Ya, tapi bukan kota. karena itu tadi. Bukan karena itu tadi. Ya, karena memang sudah aturannya. Iya, udah aturannya. Wilayah ini masuk wilayah Wilayah Kuburaya, Kuburaya. masuk wilayah Pontianak. Jadi harus Siap. benar-benar sesuai dengan domisilinya. Siap, siap. Gitu, ya benar. Nah, dalam proses itu sendiri, Pak Camat ini kan sebenarnya apa sih peran-peran camat ini? Ya. Pak Camat nih kan bukan hanya ini aja nih tentu kan? Ya, siap Bang Yus. Kalau ngacu ke di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, jadi fungsi camat itu fungsi fasilitasi dan koordinasi. Jadi fungsi di situ yang lebih besar perannya tuh. Poin peran camat itu fungsi fasilitasi dan koordinasi. Kalau boleh saya mengistilahkan dalam ilmu pemerintahan itu ada namanya tampung tantra. Kampung Tantra. Tampung tantra. Menampung semua sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan. Nah, salah satu semua unsur tuh. Semua unsur Bang Yus. Unsur katakanlah bidang-bidang perikanan, bidang perkebunan, bidang semua urusan semua baik urusan. wajib maupun pilihan semua masuk dikoordinasikan ke camat ya. Iya, siap. Ya. Bahkan ada kegiatan yang di luar kegiatan pemerintah seperti undangan hari Sabtu, Minggu juga. Itu. Itu. Yang harusnya kita istirahat tapi kita karena bentuk pelayanan yang harus kita berikan kepada masyarakat, ya harus kita turun menghadiri undangan tersebut. Iya, karena Pak Camat ini kan ya, ibarat tokoh juga ya. Kalau ibarat bupati itu bupati kecil lah di wilayah kecamatan. Siap. Udah berapa lama Pak Camat jadi camat? Kalau jadi camat, alhamdulillah kemarin udah 2 kali diberi amanah, Bung Yus. Pertama saya waktu itu jadi camat di Batu Ampar. Batu Ampar. Nah, 2017 sampai 2019 akhir. Sebelum jadi camat memang pernah jadi, alhamdulillah juga diberi amanah oleh pimpinan menjadi sekretaris camat di Sungai Kakap. Oh, dulu pernah di Pernah tahun 2013 sampai 2017. Kemudian 2017 jadi alhamdulillah diberi kepercayaan juga oleh pimpinan menjadi camat di Batu Ampar. Jadi kemudian kembali lagi di kantor bupati, alhamdulillah mengabdi di bagian kabak pemerintahan kurang lebih hampir 1 tahun. Kemudian diberi amanah lagi ke kabak kerjasama dan pertanahan juga kurang lebih hampir 2 tahun di bawah arahan dan bimbingan Pak Sekda Kabupaten Kuburaya, Bang Yus. Setelah itu baru alhamdulillah diberi kepercayaan lagi, bahasanya balik kampung lah nih, Bang Yus, balik kampung. Balik kampung di Kecamatan memang Sungai juga asalnya dari Kakap ya. Siap, asalnya dari Kakap juga, Bang Yus. Berarti udah jalan berapa tahun nih? 3 tahun, 4 tahun. Mei kemarin Bang, Mei 2022. Jalan 2 tahun 3 bulan saya di Kecamatan Sungai Kakap. Ya. Nah, kalau melihat dari tugas tadi yang kompleks sekali, bahkan apapun yang tidak dikerjakan orang dikerjakan tampung tantra tadi ya istilahnya ya. Siap. Kira-kira kalau menurut Pak Camat ini dengan beban seperti itu, ada hal-hal mungkin yang merasa keseharian Pak Camat ini
ya mungkin ini kok ndak mampu, ini berat ini. Ada seperti itu. Nah, alhamdulillah Bang Yus, karena memang saya berangkat dari bawah ini dengan mendapat amanah seperti itu tuh hal yang luar biasa bagi saya. Karena memang tidak pernah dalam sejarah, dan keluarga besar saya itu memang bukan keluarga pejabat, dari keluarga petani. Bapak ibu saya ini hanya guru ngaji, mama guru ngaji, bapaknya tukang kebun. Dengan posisi seperti ini suatu anugerah, suatu amanah. Doa orang tua Doa juga, orang tua yang dititipkan ke kita, dan ini menjadi suatu kebanggaan saya dalam keluarga bisa mencapai posisi, bagi saya ini udah paling tinggi. Udah cukup tinggi bagi saya, dan alhamdulillah diberi kesempatan oleh pemerintah untuk mengabdikan diri. Jadi seberat apapun itu tugasnya, sepanjang dikerjakan dengan ikhlas, tidak ada yang berat kalau dah kita kerja dengan ikhlas. Luar biasa. Ya. Jadi apapun terima tanggung jawab itu Pak Camat. Siap. Dan tapi memang selama 2 tahunan ini relatif tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan lah ya. Alhamdulillah, yang namanya masalah kadang Bang Yus pasti ada yang namanya masalah di setiap kepemerintahan, apalagi kita menaungi beberapa desa kan. Yang tadi persoalan apapun, mulai dari orang hamil, melahirkan bayi baru lahir sampai urusan meninggal, kadang kita mendapat informasi seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Kalau terkait dengan persoalan desa, alhamdulillah juga bisa kita selesaikan. Kita memberikan pemahaman ke warga. Misalnya ada persoalan terkait pengelolaan dana desa, baik ADD, DD, kemudian terkait dengan masa jabatan kepala desa. Kita harus menjadi penerang di situ, Bang Yus. Karena kita harus hadir, karena kita memaklumi mungkin ada beberapa masyarakat kita yang tidak paham terkait alur, bagaimana proses pengangkatan seorang kepala desa, kan, bagaimana proses, katakanlah kalaupun ada persoalan, bagaimana proses diberhentikan kepala desa. Kemudian ada MOU juga, ada tahapan-tahapan, kalau memang ada persoalan di desa itu ada tahapan-tahapan proses mulai memeriksanya. Jadi tidak bisa kita menjadi hakim. Ada aturan yang memang udah mengikat terkait dengan pengelolaan desa ini. Tapi selama ini memang ada kasus-kasus. Alhamdulillah kemarin ada Bang Yus, ada ya? Ya, contoh kemarin ada satu desa yang memang diminta oleh beberapa warganya dengan mengadakan aksi damai di tingkat desa, dan alhamdulillah saya hadir pada saat aksi damai tersebut. Alhamdulillah dibantu oleh teman-teman Pemdes juga hadir pada saat itu, walaupun Pak Budi yang hadir pada saat itu dengan Pak Syari Abdurrahman datang untuk mendengar aspirasi menjadi keinginan warga tersebut. Kurang lebih hampir 6-70 orang yang hadir. Tapi tidak sampai ini ya. Alhamdulillah. Demokrasinya tetap jalan. Alhamdulillah. Dalam koridor-koridor demokrasi ya. 1 minggu sebelum saya juga sudah berkoordinasi dengan pimpinan bahwa ada pergerakan beberapa warga khususnya di desa yang bermasalah ini untuk mengadakan aksi damai. Sebelum aksi damai itu Bang Yus, kami dari pihak kecamatan sebenarnya sudah mengambil langkah dengan mengundang kepala desa beserta jajarannya, kemudian ketua BPD juga beserta jajarannya, untuk menggali apa yang jadi persoalannya, sehingga terlalu terblow up ke atas sampai yang tidak jelas persoalannya apa kan gitu. Setelah kita panggil Bang kemarin tuh, rupanya ada beberapa keinginan masyarakat untuk poinnya untuk memberhentikan kepala desa. Jadi saya sampaikan pada saat itu bahwa proses pemberhentian kepala desa tentu ada aturan. Jadi masyarakat siapapun itu, bukan polisi, bukan jaksa, ikut aturan itu, harus ikut aturan itu. Jadi tidak bisa menghakimi kepala desa karena regulasi tentang diberhentikannya kepala desanya sudah ditetapkan di Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di pasal 40 tuh Bang Yus. Bahwa kepala desa itu bisa berhenti ada 3. Pertama meninggal dunia, yang kedua permintaan sendiri, yang ketiga diberhentikan. Pada saat pertemuan itu saya sampaikan, bahkan pada saat aksi damai juga saya sampaikan, diberhentikan di sini poin pasal 442-nya juga disebutkan apabila sudah
berkekuatan hukum tetap, udah ingkrah. Artinya kalau bermasalah hukum itu ya. Siap. Sepanjang belum ada keputusan tetap, ya belum bisa diberhentikan. Aturan yang bicara, bukan camatnya. Memang pada saat itu ada beberapa teriakan minta, wah Pak Camat kesannya membela Pak Kades. Jadi saya sampaikan, saya tidak membela, saya bilang saya pakai aturan. Tapi kalau warga kan tidak melihat secara ini, tapi benar, tegakkan aturan tadi ya. Benar Bang Yus. Ya mudah-mudahan dengan pencerahan yang kita berikan tadi, paling tidak masyarakat saya paham. Kita maklum, kasihan juga kan mungkin kalau tidak paham alur diberhentikan. Saya sampaikan juga, kalau nanti konsepnya hanya minta tanda tangan warga, langsung Kades dibawa. Di mana aturan pemerintahnya? Saya bilang kan lucu, bahaya juga kalau tidak ada aturan. Besok lusa datang lagi. Datang lagi Bang, itu yang bahaya Bang. Capek bolak-balik ngurus itu aja. Bolak-balik ngurus itu aja. Dan alhamdulillah urusan camat tadi tampung tantra ya. Siap. Alhamdulillah kemarin ada beberapa, dan alhamdulillah masyarakat mengerti itu, dan terutama dikuncinya di ketua BPD beserta anggotanya, memang menjadi perwakilan masyarakat. Tapi kalau saya cermati memang untuk Kecamatan Sungai Kakap selama ini memang sangat-sangat kondusif sih ya. Alhamdulillah. Masyarakat dengan sebagai daerah hinterland ya, dengan dinamika kompleksitas luar biasa itu ya. Ini masih kondusif seperti itu. Ya, kondusivitas masyarakat ini kan bisa terjaga tentu dengan atensi bimbingan Pak Camat juga kan. Kalau etnis di sana kompleks juga? Kompleks, Bang Yus, etnis Bugis, Jawa, sebagian kemudian Madura juga. Oh, majemuk sekali ya. Majemuk. Jadi tentunya kondusivitas dengan kondusif, adanya kondusivitas dengan kondusifnya daerah Kecamatan Sungai Kakap bukan hanya menjadi peran saya di sana, karena memang ada peran Forkopimcam di situ Bang Yus. Ada Pak Kapolres Forkopimcam, forum koordinasi pimpinan kecamatan di level kecamatan. Di situ ada saya, ada Pak Kapolsek, ada Pak Dendamin, dan alhamdulillah sesuai dengan arahan bimbingan pimpinan juga di Forkopimda, mengambil contoh juga kita di sana, adem ayem, kita pun bisa menjalankan tugas kita adem ayem di tingkat kecamatan. Karena komunikasi terjalan dengan baik. Ya, Pak Camat sebagai koordinator tadi ya, mengkoordinir itu semua. Kelembagaan itu bisa bekerja sama untuk fokus untuk menjaga masyarakat tadi. Nah, kalau dengan tokoh-tokoh masyarakat sendiri di sana, ini dengan berbagai macam etnis tadi, ini sering dilakukan koordinasi pertemuan silaturahmi atau? Kebetulan Bang Yus, di Kecamatan Kakap ini spirit, kalau saya menganalisa selama 2 tahun lebih ini, spirit keagamaannya tinggi Bang. Spirit keagamaan tinggi. Ya, nilai-nilai keagamaan itu turut mewarnai silaturahmi tadi. Jadi hampir saya baru nemu nih Bang, selama saya bertugas di 2 kecamatan, spirit keagamaannya justru saya lihat di Kakap ini luar biasa. Sebagai bukti kenapa spirit keagamaannya tinggi, karena di situ multi etnis masuk. Di situ ada Bugis, Madura, Jawa. Pada saat kegiatan keagamaan, Maulid Nabi, PHB ini, peringatan Hari Besar Islam ini kan, Maulid Nabi itu Bang Yus, harusnya secara kalender nasional dilaksanakan di September, kadang bisa sampai Desember pelaksananya. Karena masjid surau mengadakan Bang. Oh, semua pada berlomba-lomba dan mengundang Forkopimcam, pihak kecamatan. Jadi kita merasa senang kan, ini luar biasa. Bahkan pernah di malam tahun baru masih acara maulid. Masih acara maulid di desa Jeruju Besar kemarin, kita diundang juga. Ini luar biasa saya bilang kan. Begitu juga. Dan mereka saling mengundang ya. Saling mengundang. Antar etnis tadi juga. Antar etnis juga membaur. Ini begitu juga pada saat kegiatan musabaqah Al Quran kemarin. Bakalan diberi kepercayaan oleh pimpinan untuk menjadi tuan rumah MTQ tingkat kabupaten. Jadi pada saat itu kepanitiaan musabaqah Al Quran, kita bukan hanya dari saudara-saudara kita yang muslim, tapi saudara-saudara kita yang non muslim juga masuk dalam kepanitiaan. Ikut terlibat Bang. Oh, luar biasa ya. Jadi
Ketua Guyupnya Yayasan luar biasa ya. Siap. Ketua Yayasan Tridharma Hyang Tiang Siangti namanya di Pasar Kakap dulu. Itu masukkan dalam kepengurusan kepanitiaan MTQ dan bahkan Bang Yus pakaian MTQ memang kita berikan kemarin baju koko dengan kopiah dipakai juga oleh saudara-saudara kita Saudara yang non-muslim itu luar biasa ya. Jadi merasa senang. Sebaliknya juga kalau ada kegiatan-kegiatan di kelenteng, di yayasan tersebut, kita berkomitmen juga hadir untuk menaungi, mengawali kegiatan-kegiatan. Menghormati juga. Menghormati. Alhamdulillah terjalin dengan baik semuanya, Bang. Luar biasa bisa tercipta seperti itu. Alhamdulillah. Nah ini kan hal-hal seperti ini kan memang luar biasa nih. Siap, Bang. Jadi Pak Camat ngelihatnya tadi dari nilai-nilai keagamaan tadi yang memang masing-masing agama dengan nilai-nilai toleransi yang tinggi itu kan bisa diimplementasikan itu ya. Luar biasa. Nah, dampak dari ini terkait dengan perekonomian, pembangunan di masyarakat sendiri gimana? Ini kan artinya modal sosialnya udah luar biasa nih. Iya, siap. Ya guyupnya modal sosial luar biasa nih. Minimal stabilitas terjaga. Nah, terkait dengan pembangunan sendiri di Kakap ini gimana nih? Ada peningkatan dari yang lalu, signifikan tidak peningkatannya? Alhamdulillah signifikan, Bang Yus, terkait dengan kondisivitas aman terkendali tadi otomatis memberi multi efek ke masyarakat untuk melaksanakan kegiatannya di semua bidang menjadi lancar karena memang semua bersemangat, semua bersinergi, semua berspirit untuk melaksanakan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Bahkan dengan guyupnya, dengan kerjasama yang baik, dengan kondisivitas yang baik, kreasi-kreasi ini muncul, Bang. Kreasi-kreasi muncul, inovasi-inovasi muncul, baik di takaran desa maupun di takaran kabupaten, di takaran kecamatan. Nah, salah satu kreasi-kreasi yang muncul di tingkat desa, misalnya desa itu sendiri muncullah desa-desa wisata, desa wisata yang memang bisa menggerakkan ekonomi warga nih kan. Di situ ada UMKM, ada itu dari masyarakat sendiri dari yang masyarakat tumbuh sendiri ya. yang tumbuh. Dan alhamdulillah kemarin, Bang, salah satu desa di Sungai Kakap terpilih mendapat anugerah Desa Wisata Indonesia. Masuk nominasi nasional. Nominasi nasional. Jadi saya bangga selaku orang Kakap, selaku pimpinan yang ada di kecamatan karena diberi amanah tadi bisa mengangkat nama desa, bisa mengangkat daerah, mewakili daerah, mengangkat kabupaten. Nah, anugerah Desa Wisata Indonesia itu desa Jeruju dari 4.000 sekian desa se-Indonesia. Desa Jeruju besar terpilih menjadi desa masuk nominasi anugerah desa wisata. Nah, ini kan potensi luar biasa nih Pak Camat ya. Ibu kota provinsi ini, Pontianak, yang terdekat kan salah satu kecamatan Sungai Kakap ini. Nah, tumbuh destinasi-destinasi wisata ini sebagai destinasi bagi masyarakat mungkin 1 jutaan kali penduduk Pontianak dan Kuburaya ini ya. Nah, ini idealnya tadi memberikan multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat nih ya. Sejauh ini Pak Camat melihat terkait dengan kesejahteraan masyarakat di Sungai Kakap sendiri gimana nih? Kan udah banyak nih destinasi-destinasi. Yang tadi kata Pak Camat ekonomi dan memang diakui sektor pariwisata ini memberikan multiplier effect paling banyak, paling luas gitu. Benar. Gimana nih kesejahteraan masyarakat di Sungai Kakap sendiri? Jadi dengan ada multi efeknya dirasakan langsung, Bang Yus. Karena banyaknya muncul kreativitas masyarakat untuk mengangkat angkat hidupnya dari segi mata pencaharian. Karena ada ruang yang diberikan oleh pemerintah di situ kan. Nah, contoh di desa Jeruju besar itu ada kerajinan tanja, Bang. Tanja. Dan tanja memang diproduk oleh masyarakat setempat. Hidup, Bang. Ekonomi kreatifnya hidup, ada produksi tanja, kemudian dari sisi budayanya, dari sisi wisata tempatnya ada namanya rekadana di situ ada, kemudian
ada juga Teluk Berdiri juga ada di sana. Jadi otomatis nanti memberi multiplier efeknya itu dirasakan masyarakat apa? Terasa ya, meningkatkan terasa kesejahteraan ekonomi masyarakat ya. Ya, jadi hiduplah nih, spirit untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan adanya ruang-ruang diberikan oleh pemerintah ini menjadi luar biasa bang. Seperti itu bang. Ya, nah ini kan kontribusi destinasi tadi terkait dengan untuk meningkatkan kesejahteraan terutama perekonomian masyarakat tadi ya. Ini luar biasa. Nah selama ini support dari pemerintah tadi udah terpilih. Alhamdulillah kemarin izin gimana? Baru-baru ini kita baru mengukuhkan dan melantik Saka Pariwisata bang. Saka Pariwisata ini pramuka nih. Pramuka ini diinisiasi oleh Kepala Dinas Porapar Kubu Braya. Memang sudah mendapat respon juga dari pimpinan dari Pak Sekda. Dibentuklah dan dikukuhkan kemarin. Kebetulan saya baru sempat hadir tuh di pengukuhan malam harinya tuh pengukuhan dan pelantikannya. Ada 3 hari diberi pembinaan. Saka ini kan satuan kerja pramuka nih, Bang Yus. Satuan kerja memang udah banyak Saka nih, Bang. Karya. Saka Bayangkara, Saka Gria Husada. Kemudian termasuk salah satunya Saka Pariwisata. Saya melihat ini terobosan yang baik, terobosan yang bagus diinisiasi oleh pimpinan untuk membentuk Saka Pariwisata dan memang secara administrasi kepemerintahan cantolan kegiatan memang ada di Porapar nih, Dinas Porapar. Jadi saya yakin dan percaya Saka ini akan memberikan kontribusi besar terkait dengan pariwisata yang ada di Kecamatan Sungai Akap, terutama bukan hanya Kecamatan Sungai Akap, tapi di Kabupaten Kubu Raya, karena Saka ini ada 3 krida nih, Bang Yus. Krida penyuluh wisata, pemandu wisata, krida kuliner wisata. Jadi ada satuan kecilnya, sehingga saya yakin ini akan membantu masyarakat karena sudah dibekali ilmu untuk menggali potensi wisata yang ada di desanya masing-masing. Khususnya dia ada di Kabupaten Kubu Raya. Nah ini kan dengan Saka Pariwisata ini kan nambah lagi nih semangat untuk menyukseskan pariwisata di Kecamatan Sungai Kakap tentunya Pak Camat ya. Nah kalau program-program secara fisik sendiri untuk destinasi ini gimana selama ini? Mungkin ada bantuan-bantuan program baik itu di destinasi atau mungkin aksesnya atau dari APBD atau dari APBN? Alhamdulillah Bang Yus untuk bantuan terkait dengan destinasi ini memang sudah dapat kita rasakan baik dari APBD termasuk juga dari APBN. Ada ya? Ada juga, cuma mungkin kebetulan ada program Pisau namanya tuh Bang Yus. Pisau itu program infrastruktur sosial ekonomi wilayah. Program ini berupa infrastruktur fisik yang bisa dibangun di desa. Korelasikan ada 2 desa nih Bang. Jadi di situ bisa kita masukkan antar 2 desa antar wilayah. Konektivitas 2 wilayah ini dihubungkan dengan program Pisau ini kan. Dan alhamdulillah Kecamatan Sungai Akap tidak putus nih program ini masuk. Memang dapat pengawalan dengan bapak-bapak yang duduk di anggota DPR RI sana. Jadi tidak putus setiap tahun, bahkan ada 2 titik kemarin pisau didapat di Kecamatan Sungai Akap. Saya sempat berseluruh lah. Kalau udah 4-5 tahun pisau dapat, bukan jadi pisau jadi kapak nanti. Ini jalan-jalan yang masuk ke destinasi wisata bisa didorong menggunakan program pisau Bang Yus. Jadi yang kondisi jalan yang tidak begitu memungkinkan mungkin bisa didorong menggunakan dana pisau tadi di luar dana APBD. Dan perhatian dari APBD juga luar biasa untuk mendorong ini. Jadi kolaboratif lah antara APBD termasuk juga dengan provinsi dan kabupaten, provinsi dan pusat. Tetap dari pemerintah ada. Tapi pasti belum cukup dong. Belum. Ya namanya kebutuhan terkait dengan uang pasti nggak pernah cukup, apalagi wilayah yang luas seperti itu ya.
pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Sangat besar. Ya mungkin pemerintah juga nimbang ya. Siap. Gantian atau antri ya. Dan alhamdulillah Alokasi, ya. di momen Musdes, Musrenbangdes, pemahaman seperti itu kita sampaikan ke masyarakat, Bang. Dan masyarakat bisa nerima. Bisa nerima. Ya, Di satu sisi kita bersyukur karena pemerintah nih hadir untuk memenuhi hajat hidup masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Fungsi hadirnya pemerintah di situ dengan dibentuknya, dikeluarkannya undang-undang desa. Selain undang-undang yang dikeluarkan, dana juga muncul. Inilah bentuk hadirnya pemerintah di desa. Walaupun bicara nanti ada masih kurang, belum terpenuhi, wajar lah. Saya sampaikan juga Bang Yus, pada saat Musdes dan Musrenbangdes, bedakan keinginan dengan kebutuhan. Oh iya. Kalau biasa kita, ini keinginan biasa besar ya. Besar. Padahal bukan jadi kebutuhan. Bukan kebutuhan. Bukan kebutuhan. Yang mendesak. Kalaupun kebutuhan mungkin skala prioritasnya prioritas. masih. Jadi dengan menggunakan bahasa sederhana, jadi kadang masyarakat bisa lebih menerima. Daripada kita pakai konsep yang agak tinggi benar, yang tidak paham susah juga. Ada pakai beda kan lo keinginan dan kebutuhan. Kalau keinginan kan banyak nih, mau ini, tapi kalau butuh tak tuh, memang diperlukan tak, kan lain. Artinya bahasa prioritasnya lah paling dipakai. Tapi masyarakat bisa memahami itu ya, luar biasa ya. Jadi dengan hadirnya undang-undang desa nih Bang, justru saya bersyukur memberikan banyak manfaat bagi warga masyarakat, memberikan banyak penambahan wawasan bagi masyarakat. Apa Kak? Karena ada alokasi dana untuk desa khusus didapat, kalau rata-rata berapa Pak Yaman? 1 miliar lebih Bang, 1 miliar lebih. Satu desa 1 miliaran ya? Ya, 1 miliar lebih bisa untuk mencakup 4 bidang Bang. Ada bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pembangunan, bidang pembinaan, bidang pemberdayaan. Memang udah dikunci. Pengelolaan keuangan desanya harus memenuhi keempat bidang ini. Dan alhamdulillah luar biasa juga. Luar biasa Bang. Jangan-jangan lebih besar dari anggaran kecamatan kali? Siap Bang. Atau memang lebih besar dari anggaran. Lebih besar desa Bang dibanding anggaran kecamatan. Iya. Tapi tidak apa-apa, yang pasti anggaran itu adanya di desa, kita kawal lah agar supaya peruntukannya anggaran ini bisa dirasakan oleh sebagian masyarakat. Bukan hanya sebagian, seluruh masyarakat. Dan alhamdulillah barusan kemarin Bang, saya hadir di Musrenbangdes Desa Sungai Iti. Nah, kebetulan semua unsur masyarakat di sana hadir dan termasuk tercepat di Kecamatan Sungai Kap, Desa Sungai Iti ini Mandakan Musrenbang. Secara aturan udah masuk Bang. Musrenbang nih ya. Udah. Harusnya secara aturan di pasal 29 ayat 4 itu mengatakan bahwa RKPDes disusun oleh pemerintah desa pada saat bulan September tahun berjalan. Tapi alhamdulillah Desa Sungai Iti ini di bulan Agustus, belum masuk akhir September sudah melaksanakan Musrenbangdes. Maka kemarin saya warga diikuti warga dengan alhamdulillah. Jangan hanya formalitas saja Pak Camat. Alhamdulillah. Diikuti warga ya. Udah saya saksikan kemarin tuh Bang, karena memang saya langsung hadir. Jadi syarat Musrenbangdes itu sesuai dengan pengertian itu Bang. Musrenbangdes adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh kepala desa, pemerintah desa dalam ini bersama BPD dan unsur masyarakat. Hadir semua ya? Hadir semua. Di situ ada teman-teman dari Dinas Kesehatan, bidan, bu bidan yang hadir, teman-teman dari Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan 4 kepala sekolah yang hadir, kemudian Pak RT, Pak RW, kepala dusun, kader posyandu, ibu PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat. Makanya saya bilang, mantap, Musrenbangdesnya sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur perundangan desa, saya bilang. Karena unsur masyarakatnya hadir semua di situ. Dan hebatnya Bang Yus, semua tersentuh Bang. Karena pada saat itu Pak Kades menyampaikan rincian kegiatan yang memang akan dieksekusi, program kegiatan yang akan digunakan di 2025. Untuk 4 sekolah diberi bonus Bang kepada siswa-siswanya yang berprestasi. Dari desa? Dari desa Bang, dari desa. Bisa diakomodir ya? Bisa Bang, alhamdulillah bisa. Dan 4 sekolah ini diberi oleh desa nih. Misalnya anak berprestasi dibelikan sepatu, dibelikan tas kepada anak-anak yang berprestasi. Jadi hadir, jadi senang nih. Warga, terutama masyarakat anak-anak SD yang memang punya prestasi di sekolah itu. Ibu bidan juga demikian. Kader posyandu intervensi mulai kan memberikan makanan tambahan, juga diberikan oleh desa tuh Bang.
Sehingga nanti terkait dengan penanganan stunting tadi Bang, karena memang desa diminta sesuai dengan Permendes nomor 7 bahwa desa harus menganggarkan terkait dengan penanganan stunting. Oh iya, itu BLTDD wajib termasuk itu. ketahanan pangan, urusan wajib dan memang harus dianggarkan oleh desa. Dan Memang masih alhamdulillah- banyak itu anak-anak stunting. Alhamdulillah Bang, setelah saya menghadiri Lokmin itu Loka Karya Mini lintas sektor. Ini pelaksananya adalah Puskesmas. Nah, karena mencakup lintas sektor, jadi kami selaku Prokopimdam harus wajib hadir di situ untuk melaksanakan dan mengawal perkara dengan Loka Karya Mini itu. Jadi di Lokmin ini, Loka Karya kalau bahasa sederhananya itu Bang Yus, Loka Karya adalah suatu pertemuan di mana beberapa orang bertemu untuk membahas suatu masalah dan mencari solusinya. Oke. Jadi lintas sektor ini dilibatkan karena persoalan kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawabnya teman-teman kesehatan. Ya. Karena ada beberapa kendala yang memang tidak bisa dieksekusi oleh teman-teman kesehatan. Ya, apalagi stunting kan menjadi Siap, program nasional yang harus Bang. diserang semua pihak. Diserang Bang. Jadi mintalah komitmen kita, minta saran masukan dari lintas sektor nih. Pak Kades hadir, Ibu Kader hadir, Ketua PKK Desa juga hadir. Di situ bahas tuh Bang, apa sih menjadi persoalan? Kalau stunting, kita kasih penjelasan nih. Stunting karena ini menjadi isu nasional. Kenapa menjadi isu nasional Bang? Pak Presiden mengeluarkan instruksi Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penanganan. Ini kan persoalan serius nih. Ya, Kasihan kalau hanya bertumpu teman-teman kesehatan bekerja. Kita minta turut aktif mengawal mempercepat proses penanganan stunting di tingkat kecamatan maupun tingkat desa dan di follow up juga oleh kawan-kawan desa untuk membantu proses penanganan percepatan penanganan stunting tersebut. berarti masyarakat sudah memahami betul ya Memahami Bang. terkait dengan stunting ini. Siap. Dampaknya kalau Dampaknya. memang anak-anak kita stunting gitu ya. Siap. Cuman bahaya itu. bahaya informasinya juga nih Bang. Berdasarkan Perpres nomor 72 itu bahwa kita diberi target 14%, harus mencapai 14% posisi stuntingnya. Prevalensinya. Prevalensinya harus 14%. Ini kan sedangkan berdasarkan data SKI kita 25. Jadi kemarin alhamdulillah Pemda melakukan beberapa langkah juga kemarin tuh, langkah luar biasa menurut saya oleh Pak Sekda, kemudian Dinas Kesehatan melaksanakan program Pokbang. Pokbang, kelompok penimbang. Bentuk tim Pak RT, bidan termasuk kader Posyandu dilibatkan tadi. Kenapa? Supaya tadi angka 14% itu bisa tercapai. Kan sisa nih dari 25 14 sisa 11%. Dan alhamdulillah lonjakan kehadiran masyarakat untuk membawa anaknya untuk datang ke Posyandu luar biasa Bang. Jadi program ini saya nyatakan berhasil untuk mencapai target yang diberikan oleh survei kesehatan Indonesia tersebut, yakni survei SKI tadi itu. Ya, dengan begitu bisa cepat mengetahui Ya. dan bisa melakukan langkah-langkah intervensi untuk Benar Bang. penanganan itu ya. Benar Bang. Luar biasa. Ini kalau ngelihat dari kegiatan-kegiatan Pak Camat nih luar biasa tadi nih ya. Siap Bang. Semua aspek ditangani. Ya, gimana? Kapan waktu untuk keluarga nih Pak Camat? Ini pulang aja udah. Siap. Ya, pagi-pagi tinggal di mana Pak Camat? Tinggal di Sungai Dalam Bang Yus. Sungai Dalam. Sungai Dalam. Oh, enggak jauh lah ya. Enggak jauh. Dan alhamdulillah karena kita sudah diberi amanah oleh pemerintah, diberi amanah oleh pimpinan, konsekuensinya memang ada efek tidak langsung ke keluarga, tapi alhamdulillah. Ini efek positif apa efek negatif nih? Di satu positif, justru positif. Ya. Positifnya Bang, karena Ya seperti pasti ada lah, positif negatif pasti ada lah Iya, ya. Bang. Cuma kayak mesti lebih banyak positifnya dong. lebih banyak positifnya karena apa? Jarang-jarang kita diberi amanah oleh pimpinan. Iya. Jarang-jarang kita diberi, tidak semua orang punya kesempatan diberi amanah oleh pimpinan. Betul. Tidak semua orang punya kesempatan diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu di satu sisi kita harus syukuri, dari sekian pegawai hanya 9 kecamatan yang kita dipilih oleh pimpinan. Kan luar biasa. Itu di situ harus kita syukuri, kita beri pemahaman ke keluarga. Itu bagian dari orang pilihan yang diberi kesempatan oleh pimpinan untuk mengabdikan diri ke masyarakat.
Jadi paling tidak anak-anak pun bisa memahami, ada kebanggaan. Alhamdulillah ya kita diberi kesempatan. Alhamdulillah ya kita diberi ruang oleh pimpinan. Kadang sengaja kita bawa hadir kegiatan lomba desa, kegiatan 17 dia secara tidak langsung melihat. Ikut aktif juga walaupun tidak sering Bang Yus, tapi minimal waktu saya di Batu Ampar sering saya bawa. Udah ada terdoktrin dalam pikiran ini loh kerjaan ayahmu kan gitu. Jadi tahu gitu ya. Tahu dia Bang. Ibu juga aktif ya? Nah, PKK, di PKK ya? di momen-momen kegiatan juga kita libatkan. Cuman saya sampaikan utamakan tugas pokok menjadi ibu rumah tangga dulu, baru tugas tambahan. Ini PKK ini tugas tambahan. Tapi udah anak diurus, semua udah diurus, baru ikut. Makanya setelannya tuh kalau PKK tuh pasti di atas jam 2, jam 3 ke atas Bang Yus. Karena memang paginya tuh tentu rumah anak, ngurus anak, antar jemput anak. Nah, itu utama dulu. Ada tugas utama, tugas tambahan. Dan alhamdulillah anak-anak bisa mengerti itu posisi ayahnya. Dan supaya tidak begitu termonitor nih kan, kita masukkan ke pesantren deh Bang Yus. Tapi bukan bermaksud mengasingkan dong. Enggak Bang. Kita konsepkan masuk ke pesantren. Malah untuk masa depan dia. Masa depan dia. Jadi paling tidak di pesantren mana? Di Alpitian. Di sini juga di Kakap. Di Kakap juga Bang Yus. Sebelumnya udah kita pahami, udah kita beri pemahaman, dan dia ngerti posisi ayahnya udah diberi aman ini orang-orang pilihan diberikan kesempatan. Syukuri itu dulu gitu Bang Yus. Dan bisa nerima itu. Alhamdulillah Bang. Nah, ini kan tadi kondisi rasa syukur tadi Pak Camat melaksanakan tugas tanggung jawab tadi dengan segala macam dinamika tadi luar biasa dengan dedikasi itu. Tentu dalam prosesnya kan ada suka duka, ada masalah, tantangan, kendala yang dihadapi ya. Selama ini yang Pak Camat rasakan yang paling berat itu apa itu? Ya di pemerintahannya Bang Yus. Iya, dalam menjalankan tanggung jawab sebagai camat ini. Alhamdulillah tantangan yang menjadi permasalahan besar yang dihadapi yang saya ini permasalahan bagaimana mentransfer ilmu kita ini kepada masyarakat, mentransfer pemahaman ini kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengelola desa, bagaimana memahami arti pembangunan. Tapi dengan regulasi undang-undang desa ini Bang Yus, kita menyebut baik nih Bang. Ini mentransfer ilmu juga kepada masyarakat nih. Tugas fungsi kita di situ memberi pemahaman terkait dengan masuknya undang-undang desa ini kan di situ semua unsur masuk di situ Bang. Itu yang Pak Camat rasakan. Itu tantangan itu. Tapi selama ini penerimaan masyarakat? Alhamdulillah Bang. Semenjak Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 dikeluarkan oleh pemerintah, di situ kan transfer ilmu, perubahan cara pengelolaan desa ini kan harus betul-betul nih Bang. Dan kita selaku camat juga harus memahami regulasi nih Bang. Karena desa ini barang seksi Bang, mohon maaf, barang seksi. Kenapa saya bilang barang seksi? Ada 3 kementerian yang betul-betul konsisten menangani desa ini. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Desa. Tentu dari 3 kementerian ini banyak aturan Bang Yus. Banyak aturan, kalau boleh dibilang luar biasa aturannya terkait dengan desanya. Nah, ini tantangan kita juga nih. Selalu update terkait dengan aturan-aturan yang ada di desa. Aturan-aturan tentang bagaimana proses pedoman pembangunan desa, bagaimana pedoman pengelolaan keuangan desa, bagaimana pedoman pembangunan desa, itu harus kita pahami tuh. Tapi selama ini Alhamdulillah kita pahami, kita ya. update juga termasuk perubahan Undang-Undang Desa nomor 3 tahun yang terbaru ini juga, itu harus update juga. Dan alhamdulillah saya dibantu oleh kasih-kasih yang mumpuni juga. Jadi saya tentu atas nama Pemerintah Kecamatan mengucapkan terima kasih juga kepada pimpinan, karena apa? Kasih-kasih saya yang bertugas di takaran kasih pemerintahan, kasih Bang, orang-orang yang punya kompetensi. Karena ini perpanjangan tangan saya juga nih Bang Yus. Minimal kasihnya juga harus kuat nih. Kasihnya harus kuat. Jadi sinergisitas kita bekerja pun jadi enak kan.
kalau ikut memahami, kalau kita hafalkan semua itu luar biasa tuh Bang. Kadang bisa full tuh kan aturan di bagian pemerintahan. Saya sering merefresh pada saat apel pagi kan semua hadir, saya sampaikan, kasih nih ujung tombak saya. Dalam bekerja karena kita digaji oleh pemerintah, aturan pemerintah harus kita pakai kan gitu Bang Yus. Aturan pemerintah minimal kasih itu harus menguasai tugas pokok fungsinya. Tidak hanya sekedar datang duduk diam merokok, hanya duduk diam tidak ada action, itu tidak betul juga. Minimal harus tahu tugas pokok fungsinya masing-masing. Kasih Kesra harus tahu perbub tentang bagaimana syarat mendapatkan padu kifayah. Guru ngaji, dia kan harus tahu syarat ini. Petugas-petugas mana yang bisa layak Anda dapatkan. Jadi detail Pak Camat harus gitu, perhatikan Bang. Bina itu ya. Siap Bang. Kasih pemahaman. Ya. Yang dengan begitu kan kepanjangan tangan tadi bisa bergerak. Pak Camat sendiri itu. Enggak Camat sendiri. Jadi saya merasa terbantukan. Kemudian kasih Ekbang, minimal harus paham Undang-Undang Nomor 25 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional gimana, tahapannya gimana. Proses inputnya bagaimana, kasih PEM itu tadi 3 kementerian, kasih Tramtip gimana. Jadi kalau udah ini berjalan semua, kita kasih pemahaman, ya dan harus bekerja Bang Yus. Ya malu juga kita tidak bisa berkontribusi, tapi mohon maaf Bang, tunjangan jabatan kita diberikan oleh pemerintah, oleh pimpinan, oleh negara. Minimal menghalalkan itu Bang Yus. Dengan melaksanakan tanggung jawab tadi sepenuh hati ya, dedikasi. Tapi alhamdulillah selama ini jalan. Alhamdulillah. Baik. Nah kalau di masyarakat sendiri Pak Camat, ini di Kecamatan Sungai Kakap ini, kalau dilihat kesejahteraan masyarakat, ya mata pencarian masyarakat di sektor pertanian juga kan masih banyak kan. Nah menurut pemerintah, kantong-kantong kemiskinan ini berada di utamanya di masyarakat petani ini. Kalau di Kakap sendiri gimana nih? Ada tidak yang memang sangat-sangat memprihatinkan, miris sekali? Pernah tidak Pak Camat temukan itu di masyarakat? Alhamdulillah Bang Yus, sampai sekarang tidak ada saya temukan untuk masyarakat Kecamatan Sungai. Tidak ada yang sampai benar-benar artinya sampai ekstrim miris, cuman kemiskinannya tidak ada ya. Tidak ada seperti itu Bang. Ada program namanya penanganan kemiskinan ekstrim. Ini juga pemerintah juga hadir Bang untuk mengantisipasi itu Bang. Itu program prioritas itu. Program prioritas. Pemerintah atensi sekali dengan kemiskinan. Jadi dengan kan Kuburaya terendah angka kemiskinan ya? Terendah Bang, terendah. Jadi dorongan program seperti itu untuk mengawal Bang, mengawal masyarakat baik ada di Kecamatan Kakap maupun Sekuburaya nih, agar terdetek persoalan kemiskinan yang ada di desa. Makanya hadir program penanganan. Bahkan kemarin ada dari teman-teman statistik juga ada program kegiatan. Kemarin nama kegiatannya saya lupa namanya kemarin tuh Bang. Fokus ke masyarakat miskin. Fokus ke masyarakat miskin tuh Bang. Resosek Bang. Resosek ini pendataan Bang. Pendataan masyarakat miskin ini luar biasa Bang kalau saya melihat itu, karena memang turun langsung ke desa, ada konsultasi publiknya, menghadirkan kepala desa, Pak RT. Benar-benar real Bang. Di lapangan ya. Mudah-mudahan data itu bisa digunakan dan tidak ditemukan yang miskin ekstrim ya. Tidak ada miskin ekstrim Bang. Jadi kalaupun sehingga terdata, protek itu pun jadi enak gitu Bang. Intervensi yang dilakukan bisa jelas. Iya Bang. Seperti itu rencananya kemarin. Bahkan udah tereksekusi kegiatan-kegiatan resoseknya kemarin tuh Bang. Kalau dari kembali ke keluarga tadi. Ini kan kayak sekarang ini Pak Camat, berapa jam aja nih ketemu dengan ibu? Kalau sekarang mungkin saya fleksibel nih Bang Yus. Kadang tugas di kecamatan ini menariknya di situ Bang, karena memang. Tapi nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah Bang. Dan ibu juga support dengan dengan kondisi program PKK tadi ke masyarakat miskin Kebetulan memang yang namanya kerja di kecamatan Bang Yusuf yang seperti saya bilang tadi itu tampung tantra. Harus siap dengan semua ini. Siap. Jadi kita mengatur waktu seperti
Kalau memang pertemuannya setelah jam kerja, otomatis kita tidak usah langsung aja kan, tidak usah pulang dulu langsung. Jadi tidak terlalu. Dan ibu bisa memahami bisa itu ya? memahami itu, bisa memahami itu, karena memang udah teruji pada saat kita di Batu Ampar ini loh, tugas kecamatan seperti ini. Batu Ampar itu lebih Iya, Bang Yus. dahsyat lagi medannya ya. Medannya besar, tantangannya besar juga Bang. Ibu juga ikut di sana ya? Ikut Bang, karena memang cuman Luar mohon biasa maaf, ya? pada saat kegiatan-kegiatan tertentu kita libatkan Bang. Pada saat ada kegiatan lomba desa, kegiatan 17, kemudian kegiatan PKK, ke KBK waktu itu kan, kemudian lomba desa juga kita hadirkan. Luar biasa, ibu Yeah. bisa support benar. Support. Kalau keluarga orang tua masih ada, Pak? Alhamdulillah kalau bapak masih ada Bang Yus, cuman ibu sekitar 1 tahun yang lalu telah udah berpulang berpulang ya? Alhamdulillah. Jadi tinggal bapak aja yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk diberi kesempatan kepada Allah untuk kami bantu Bang. Yes. Kami bantu dengan apapun itu bentuknya, karena memang orang tua Bang. Cuman ibu ya yang memang udah berpulang ke orang tua. Berarti nggak lama setelah Pak Camat menjabat Camat Kakap itu, ibu berpulang ya? Iya. Kalau di Batu Ampar memang di posisi udah camat, dia alhamdulillah masih segar, masih sehat bugar. Dan jujur Bang Yus, saya bisa seperti ini karena doa orang tua. Iya, mesti ya. Doa orang tua, karena saya pun tidak akan mungkin seperti ini, bisa duduk seperti ini. Memang diberi amanah oleh pimpinan, tapi tentulah doa orang tua, doa ada kakek-kakek saya juga menyelimuti saya, sehingga Allah mudahkan segala urusan sehingga bisa dapat ke posisi yang luar biasa bagi saya. Ya, Itu, Bang. sama orang tua. Orang tua Bang. Ibu aja Ya. tadi ya. Iya Bang. Waktu beliau masih ada, ibu masih ada, Siap. itu sering Pak Camat kan udah menjadi Camat Kakap itu, Siap. ya. Siap. Sering mendapatkan nasihat atau apa dari Siap Bang. almarhumah. Jadi kebetulan dari 3 saudara nih Bang, mungkin saya yang paling dekat dengan ibu. Oh gitu. Dari 3 saya anak paling yang pertama nomor 2 Muhammad Sahlan, guru pegawai negeri, jadi guru di perikanan. Yang bungsu yang perempuan adik saya Yus juga guru nih, PNS juga, alhamdulillah tiga-tiganya jadi PNS. Seberapa dekat Pak Camat? Kalau dengan ibu nih luar biasa Bang. Mungkin dari 3 saudara nih, adik-adik saya bilang sebenarnya anak bungsu tuh bukan kami. Adik saya yang bungsu sama yang nomor 2. Justru anak bungsu tuh saya yang tuanya. Karena apa? Hubungan emosional, hubungan secara psikologis lebih dekat. Ada apa-apa tuh? Karena mungkin pertimbangannya mungkin gini Bang Yus. Di antara 3 saudara itu saya dilahirkan pada sistem sesar, operasi Bang Yus. Jadi bahasa guyon perjuangan mama, ibu perjuangannya Bang. Luar biasa. Tahun 72 Bang lahir. Jadi kalau tahun 72, kalau bentuk operasinya itu bukan seperti operasi sesar seperti ini sekarang, canggih. Kalau dulu memang betul-betul dibelah tuh Bang. Jadi lahirnya bahasa mama nih anak mahal. Itu mungkin kedekatan. Perjuangannya luar biasa. Luar biasa Bang. Nah, waktu masih ada beliau, kedekatan Pak Camat itu, Ya. apa yang Pak Camat paling berkesan? Mungkin ada nasihat beliau atau? Jadi saya dibesarkan dari keluarga memang sederhana Bang Yus, bukan keluarga seperti saya pernah sampaikan tadi, bukan keluarga pejabat. Mama saya seorang guru ngaji, bapak saya hanya seorang petani biasa. Tapi ilmu yang diberikan oleh mama ke kami adik-beradik ini luar biasa. Ilmu agama, bahasa mama tuh ilmu akhirat tuh, apabila ilmu akhirat kamu dapat, dunia kamu raih, dia bilang gitu. Konsepnya seperti itu. Jadi saya dapat menjadi pegawai negeri juga berkat doa dia. Saya kalau boleh cerita Bang Yus, saya diangkat pegawai negeri tahun 98. Sebelum jadi pegawai negeri, saya pernah tukang parkir Bang Yus. Tukang parkir di Sungai Jaya. Tamat saya alumni PC Poluntan, angkatan 90. Jadi setelah tamat kuliah saya jadi tukang parkir di Sungai Jawi 2 bulan. Setelah tukang parkir 2 bulan, saya ditemui oleh salah satu kepala keluarga saya, Pak Haji Hakim Saleh, yang kebetulan kepala sekolah, menawarkan saya jadi guru Bang Yus. Kaget dia Bang Yus, ngelihat saya tukang parkir. Kamu selesai dah kuliah Mujun? Selesai Bang Haji.
ngapa parkir ya? Nggak ada buat Bang Ji, penting halal. Udah berhenti katanya. Baru 2 bulan jadi parkir, saya ditawarkan mengajar di Sanawi Aswaja di PAL 6. Kebetulan di pelak sekolahnya. Saya ambil tawaran itu, saya ngajar IPS sejarah geografi sama olahraga dengan gaji alhamdulillah 350.000 jalan kaki. Sekilo jalan kakinya Bang Yus dari rumah orang tua ke sekolah. Nyonyor keringatnya, tapi memang luar biasa perjuangannya. Berjuang tadi ini karena anak paling tua. Nah, karena memang enggak punya apa-apa kan, memang kita dididik keras. Bahasa mama saya gini Bang Yus, ibu saya, ajarkan hidup susah, jangan ajarkan hidup enak. Enak tuh enggak perlu diajar, susah yang perlu diajar. Itu sampai biasa. Sekarang doktrin itu yang melekat di kepala saya. Artinya harus berusaha. Motivasi ibu ini ya. Ya. Luar biasa. Jadi setelah ngajar Bang Yus, saya coba tes jadi pegawai negeri. Saya coba kurang lebih hampir 3-4 kali saya coba tes jadi pegawai negeri, memang belum mendapat rezeki. Pas tahun 98 terakhir, saya sampaikan ke mama saya, ke ibu saya, "Mak, saya ikut tes pegawai negeri sebenarnya." Tumben ngomong, kemarin enggak ngomong. Udah enggak mampu dah Mak, ini terakhir saya tes. Di situ setelah saya nyampaikan ke mama, saya ceritakan ke ibu saya puasa Pak Yus. Puasa 2 hari. Dinazarkannya. Dan alhamdulillah jadi Bang. Yang sebelumnya saya tidak pernah memang cerita ke ibu saya soal ikut tes pegawai. Tahun 98 saya sampaikan. Alhamdulillah beliau nazar puasa 2 hari. Lulus saya Bang Yus. Jadi saya yakin luar biasa. Saya lulus ini bukan doa saya. Doa ibu. Ya? Itu yang saya buktikan tuh. Yang kemudian kenapa doa ibu saya dimakbulkan? Ibu saya tadi saya sampaikan guru ngaji kampung nih Bang. Tidak ada gaji Bang. Tidak ada gaji. Tidak seperti sekarang perhatian pemerintah luar biasa ke guru ngaji. Sekarang dulu tidak ada Bang. Pada saat keilasannya sebelum Bang. itu. Ya. Selesai kuliah. Ibu tahu Pak Camat tadi parkir. Tahu. Boleh dibilang. Tahu Bang. Ya istilahnya itu. Berjuang itu tahu. Tahu Bang. Itu sengaja dibiarkan. Dia biar tahu. Tapi, yang namanya hidup sakit perlu diajarkan, senang tidak perlu diajarkan Bang Yus. Gitu ya. Luar biasa motivasi ibu ya. Siap. Tapi rasa-rasanya seorang orang tua mungkin pasti dalam hatinya berdoa segala macam, kan tidak mungkin membiarkan anaknya ibarat kata ya bersusah payah gitu ya Pak Camat ya. Kalau izin Bang Yus, kalau bicara murid ibu saya yang ngaji itu kurang lebih hampir ratusan murid yang diajarkannya ngaji. Hampir kurang lebih belasan tahun jadi guru ngaji, memang tidak diberi apa-apa. Ada yang mampu murid itu, yang mampu barangkali hatamul Quran. Kalau di kampung saya itu ada hatamul Quran. Cuman kan dapat dari sekian ratus murid paling 1-2 orang ya yang mampu ngadengar merayakan hatamul Qurannya. Tapi dari sekian banyak memang tidak ada yang mampu. Dan hebatnya ibu saya tidak pernah satu kata pun keluar dari bahasa dia untuk minta imbalan dari hasil mengajar guru ngajinya, jadi guru ngajinya. Dan itu hebatnya mama saya, ibu saya. Nah, sampai sekarang dari Pak Camat sendiri apa yang keinginan Pak Camat untuk orang tua, apa sudah tercapai semua itu? Siap Bang. Jadi gini Bang, jadi karena memang tidak pernah dapat apa-apa, tahun 98 saya ikut tes PNS, lulus. Bahasa sederhana saya bilang gini, mungkin ibu saya doa minta kepada Allah. Allah tuh ngomong, kasihan Mak Junaidi ini udah puluhan tahun ngajar ngaji, tidak pernah minta ke apa-apa, tidak minta imbalan dari murid-muridnya, tapi dia minta tolong ke aku, kata Allah. Dikabulkanlah doa itu. Saya yakin itu tuh Bang Yus. Karena memang kalau doa orang tua ini kan doa yang kalah doa imam besar nih Bang, doa yang selalu mustajab. Tapi mungkin Pak Camat Pak Junaidi ada keinginan untuk beliau, apa sudah terrealisasikan semua itu? Siap Bang, kalau bicara keinginan saya untuk membahagiakannya ini luar biasa sih Bang. Cuma apapun itu tidak akan pernah terbalaskan Bang Yus. Sebesar apapun saya berkorban untuk ibu saya, untuk membahagiakannya, tetap tidak akan bisa terbalaskan. Karena apa yang dikorbankannya, apa yang diusahakannya untuk anak ini luar biasa ke saya kan. Tapi saya berusaha sebagai anak yang baik,
berusaha untuk menyenangkan dia. Contoh hal kecil walaupun beliau sudah tidak berada. Gaji pertama saya Bang Yus, saya pas pada saat jadi pegawai negeri, waktu itu tugas di Semitau saya, daerah Semitau. Gaji pertama saya belikan, memang saya nazarkan untuk memberikan beliau pakaian. Sebenarnya ditolak oleh beliau, dia nak nilai itu sebenarnya Bang Yus. Dengan kita mendapat pekerjaan itu dah luar biasa bagi dia. Kebahagiaan. Jadi supaya ada keberkahan, tidak usah masin kita dengan orang tua. Konsep itu yang saya pakai. Setiap pulang dari Semitau ke Pontianak, apa yang menjadi keinginan dia kita usahakan penuhi, walaupun memang beliau tidak minta. Sebagai bentuk tanggung jawab juga kita anak tua, karena memang dari anak yang bukan keluarga-keluarga pejabat, kita sekolahkan adik-adik kita sudah nomor 2 kita sekolahkan, yang bungsu juga kita sekolahkan kemarin tuh, sehingga alhamdulillah ya tanggung jawab Pak Camat sekarang. Tanggung jawab di situ Bang. Nah sekarang ayah juga Pak Camat rawat ya. Siap Bang. Ayah sehat aja ya? Kondisinya masih biasa lah Bang Yus, karena faktor umur barangkali kan. Masih ya kadang sakit, kadang sehat, dan alhamdulillah masih terus kita pantau kan. Oh tetap Pak Camat tetap kunjungi ya. Karena rezeki yang saya dapat sekarang ini memang diberikan amanah oleh pimpinan, diberikan Allah, tapi tidak lepas dari kedua doa orang tua saya. Baik, ya semoga beliau juga sehat-sehat selalu Pak Camat ya. Amin Bang. Dan ibu juga dapat tempat yang terbaik di sisi Allah ya. Amin Bang. Amin. Pak Camat juga sekeluarga sehat semua, bahagia gitu menjalani tanggung jawab ini, amanah ini yang memang diharapkan ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Untuk oleh daerah ini untuk membangun daerah, untuk memimpin modal-modal sosial tadi. Benar, supaya bisa digerakkan semua untuk kebaikan lah. Kebaikan masyarakat semuanya. Baik, makasih Pak Camat. Nggak terasa kita sudah 1 jam lebih kurang ini berdialog. Asik sebenarnya. Banyak hal. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa dialog lagi dengan tema-tema yang khusus nanti. Karena banyak hal yang kelihatannya tadi menarik untuk dibicarakan lagi. Siap Bang. Makasih sekali lagi Pak Camat. Makasih juga Bang Yus telah dihadirkan di sini. Makasih Bang. Demikian tadi sahabat Sekda Podcast, dialog kita secara asik dengan Pak Junaidi, Camat Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Semoga apa yang didialogkan menginspirasi kita, memotivasi kita, meningkatkan dedikasi kita semua di berbagai sektor untuk menebarkan manfaat demi kebaikan seluruh masyarakat. Sampai ketemu lagi di sesi yang lebih asik. Wassalam. Sejenak kita, dialog asik.